Alhamdulillah hari ini berkesempatan mampir ke kandange Kang Asep ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ngomong-ngomong ini kok tambah lancar ini Mas. Ya alhamdulillah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan dulu monggo. Ya, saya Asep Irawan Ya. dari Aviation Farm. Iya. Namanya udah ada ya Mas ya. Iya. Iya dong. Harus ada. Iya dong. Yang beralamat di Desa Gentan, Ya. Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Oke. Nah, gini Mas, kenapa saya namakan Aviation Farm? Ya. Itu dari latar belakang saya sebetulnya. Latar belakangnya Ya. oke, Jadi dulu ini ya gimana ya Mas? Dulu ini saya dari anak dunia penerbangan sebetulnya loh. Oh gitu. Iya. Oh ini ada yang disembunyikan. Setelah bekerja 5 tahun di dunia penerbangan, pulang desa, ya gini, mulai sedikit-sedikit merintis ya, peternak kambing. Ya. Ya gini Mas, namanya seorang pekerja, ya, walaupun ya gajinya banyak atau yang lain lah, usianya bagus, ya tetap namanya ya pekerja. Tapi tetap kalau bekerja. pulang ke desa, ya bangun kayak gini, peternakan kayak gini ya punya sendiri kan, jadi semangat lebih mengembangkan lagi. Intinya merintis usaha. Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong, gitu kan. Ngomong-ngomong kalau soal gaji sendiri, tuh milih jadi karyawan penerbangan atau peternakan? Ya semua kalau itu sih ya dimanapun batu ya disyukuri aja lah. Ya. Sedikit banyak tetap harus disyukuri, betul. Nah, boleh dicontoh ini, rela meninggalkan pekerjaan padahal ini sih nang bandara berarti ya, nang bandara tugasnya ngopo Mas? Ya namanya saya kan dulu di bandara ya di sebuah perusahaan internasional Mas. Internasional. Handle-nya ya pesawat asing gitu Mas. Iya. Nah itu ada sekitar 5 tahun lah Mas. 5 tahun. Ya jadi akhirnya saya pulang bangun ini. Bangun pelan-pelan lah. Ya pelan-pelan. Oke. Ini tetap kambing perah ya Mas? Ya. Kenapa kok milih kambing perah Mas? Alasannya? Nah gini dulu tuh ya, pertama tuh saya lihat di YouTube dulu Mas. Ya. Nah ketemunya ya kambing perah itu. Ketemunya kambing perah. Iya. Makanya saya ini kayaknya kalau kambing perah itu prospeknya ke depan tuh ya kayaknya bagus gitu Mas. Nah akhirnya saya ketemu rekan, belajar di sana. Ya. Sekitar 1 bulan saya training di sana. Pulang ya akhirnya ini setelah mengetahui ilmu-ilmunya sedikit demi sedikit saya mulai masukin. Nah dulu awal itu saya masukin tuh cuma 6 ekor Mas. 6 ekor? Iya itu sekarang tapi sisa 2 ekor ini Mas. Ini yang dulu awal masuk nih. Ini sama ini. Nah ini sisa 2 ekor ini. Sisa 2 ekor ini? Ya. Sekarang sudah banyak tentunya. Alhamdulillah sekarang. Awal mulai buka perah itu tahun berapa Mas? Udah lama Mas? Saya mulai buka perah itu di tahun 2021 bulan Juli. Bulan Juni. Ya sampai sekarang 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? Ya 2 tahun lebih lah Mas. 2 tahun lebih. Oke. Nah, alhamdulillah sekarang populasi udah sekitar 40 ekoran lah mungkin Mas. 40 ekoran? Iya kayaknya segitu sih Mas. Soalnya jarang-jarang hitung. Oke Mas, ini yang diperah ada berapa ini Mas? Sekarang yang masih produksi ini Mas? Ya, yang masih produksi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang di sebelah sana ada nanti ada 6 ekoran atau berapa itu. Jadi total 11 ekoran yang 11 ekoran kita produksi hari ini. Rata-rata nih rata-rata per hari ini sekitar 1,7 liter Mas. 1,7 liter ya per ekornya. Jadi sehari dari 11 ekoran itu sekitar 15 sampai 16 liter. Wah banyak juga. Itu ya. Kalkulasi ini tetap
Ya, carane wong gajian sasine wis lumayan Mas. Ya insya Allah ya masuk lah Mas. Namanya ini kan saya mau proses dulu, masih pengembangan dulu Mas. Masih pengembangan. Ya saya pengembangan dulu, fokusnya ini masih di breeding dulu Mas. Fokusnya masih di breeding, ya. Tapi tetap juga di semi diperah. Ya, ini ngejar produksi dulu Mas. Produksi sama produksi cempe sama bibit-bibitnya ini kita banyakin dulu lah. Ini perawatannya sendiri atau ada karyawan? Oh, kalau sekarang masih ditangani sendiri. Masih tangani sendiri sama dibantu satu orang. Satu orang. Iya. Udah ngarit belum? Alhamdulillah. Sekarang sih enggak Mas. Sekarang enggak. Lagi enggak ngarit. Iya. Punya stok pakan. Iya. Namanya sama sekarang kalau ngarit terus setiap hari ya enggak efisien Mas. Iya. Sekarang kan sudah modern lagi Mas cara nangani ini. Iya. Nggak harus setiap hari yang harus ngarit terus, cari rumput terus. Iya, nah, benar. kita tinggalkan yang cara-cara zaman dulu, cara simbah kita lah. Kalau kita setiap hari ngarit dengan populasi misal 100 ekor, 200 ekor, wah ya bungkuk Mas. Bungkuk, remek. Iya, remek. Paling kalau ngaritnya sehari ya palingnya 5 ekor, 7 ekor aja ya, aduh. Tapi pakannya sudah ada Mas. Alhamdulillah kalau pakan sudah ada Pak Cong. Kalau kita sih biasa mengandalkan dari tebon-tebon jagung Mas. Tebon jagung. Ya dari panenan warga sekitar atau kita beli dari ada orang sih Mas yang tiap hari tuh nyari terus kita tinggal calling aja bisa diantar. Bisa diantar langsung. Iya. Langsung tekan gone ya Mas. Iya. Ora usah kangilan ngarit-ngaritan. Enggak usah, tinggal rebahan aja kita sendiri. Oke, itu apa ini yang sebelah sini nih? Wah, ini nih. Wah, stok pakane. Stok pakan ini Mas. Stok pakane juga nang jero ya nang jero kandang iki. Ini Pak Cong ya Mas. Iya, Pak Cong itu Mas. Ijo royo-royo. Ini hasil ngarit sendiri? Wah, itu ada orang Mas yang ada orang yang yang ngambilin rumput itu biasa bawa ke sini gitu. Chopere nang jero kandang. Wah, iki ya gini Mas, karena peternak milenial ini, peternak muda tapi cerdik. Karena belum ada apa ya gudang pakan ya kita adain dulu seadanya. Iya. Bertahap lah Mas. Bertahap. Jadi ada tempat-tempat ya udahlah kita taruh situ dulu. Woi Mas, ini ngomong-ngomong yang ini nih hasil kawinan sendiri Mas? Ya itu hasil breedingan sendiri Mas. Hasil breeding. Ada 5 ekor tuh betina semua. Betina itu. Semua, ini yang betina semua. Iya hasil breedingan. Itu usia di sekitar 4-5 bulanan ini Mas. Langsung lepas induk dulu atau Mas langsung di? Ya dulu lepas induk itu di usia kita 7 hari Mas. 7 hari. Ya 7 hari. Berarti langsung didoti dewek Mas. Ya langsung kita lepas dari induknya, kita ganti susu bubuk ya yang khusus buat cempenya lah itulah Mas. Jadi kalau usia 0 hari sampai 7 hari itu kan ngikut induk dulu Mas. Ya. Nah itu untuk ambil dari kolostrumnya itu Mas. Kalau 0 sampai 7 hari itu kan masih produksi kolostrum. Nah, kolostrum itu kan ya berarti kita ya buat daya tahan tubuh cempe gitu loh Mas. Oke, nah, betul. Itu diwajibkan. Benar sekali. Tetap wajib ya. Harus ikut induk dulu biar dapat bertahan juga. Ya, gitu Mas. Oke, yang ini Mas. Ini jantannya ya. Nah, iya Mas, ini tinggal 3 ekor. Tinggal 3 ekor tapi juga bagus-bagus ini, ganteng-ganteng kayak sing duwe Mas. Ini sisa kurbanan tahun kemarin Mas. Tahun kemarin kan masih usia 3 bulan atau 4 bulanan Mas. Iya. Ya, jadi ini palingnya nanti ini keluar itu rata tahun ini Mas. Tahun ini. Iya. Jadi kalau yang jantan-jantan kita besarkan terus setiap tahun lempar ke sohibul kurban. Sohibul kurban. Benar juga. Kalau betina-betinanya kan kita kembangkan Mas buat replacement ke depannya. Nah, kalau yang jantan-jantan
kita fattening setiap Idul Adha yang udah masuk kriteria udah masuk bisa dikurbankan, kita kurbankan gitu. Oke. Ngomong-ngomong ini Mas, ini ada pertanyaan. Iya. Ngomong-ngomong dengan induk segini yang diperah itu per bulannya, berarti per bulan ngitungnya Mas? Iya. Per bulan itu dapat omset berapa? Ya kira-kira per bulannya udah di bawah 5, di atas 5, di bawah 10 lah Mas. Wah, lumayan banget ya. Namanya berproses ya pelan-pelan lah Mas. Iya. Oke Mas. Ya. Ini kayak ada yang baru. Nggak bisa disembunyikan Mas. Ora kena dapusi. Ya. Sing baru ya apa ya Mas? Ya gini Mas, namanya kita breeding kan, populasi kan terus bertambah Mas. Ya. Nah, kalau kita nggak sediain tempat yang baru atau kandang yang baru, nah kita mau taruh di mana? Nah, betul juga itu. Kalau kita breeding terus tapi nggak ada tempatnya, akhirnya dijual, nggak bisa berkembang Mas. Wah, ya, bener juga. Makanya biar berkembang kita, ya ini Mas. Oh, ini toh, waduh. Iya. Baru tahu saya Mas. Ini jebule ono sing anyar ini. Ini kandang baru selesai tuh sekitar 2 mingguan Mas. 2 mingguan? Iya, baru saja. Gen anget. Ya masih anget, masih kinyis-kinyis lah. Gen anget, kinyis-kinyis. Tapi ini udah kita mulai isi sebelah ini. Udah sekitar isi berapa ini? 12 ekoran Mas. 12 ekor? Ya, kita koloni buat di breeding kali kembali. Wah, bener juga, biar makin berkembang, makin jaya, makin sukses juga. Ya, yang penting kita sediain dulu kandangnya lah Mas. Ya, arep ono isene iku ya hasilnya kudu ngene iki ndingin. Kudu wani rekoso ya, Bro. Ya, harus. Namanya berproses ya gitu Mas. Yang pentingnya kita nikmati aja lah. Nikmati berproses. Iya. Iki sistemnya piye Mas iki senang kandang ini? Nah, ini kan kita koloni ini baru masuk 2 minggu. Ya. Nah, nanti kita koloni sekitar 2 bulanan Mas. Nanti kalau 2 bulan kita lihat ada yang bunting, dipastikan lagi dengan USG. Iya. Kalau udah pasti ada yang bunting-bunting, kita pisah lagi. Yang belum bunting, nah nanti kita koloni kembali lagi gitu. Koloni kembali lagi. Wes pokoknya suwe ora apa-apa, sing penting yang penting urung meteng ya kawin kayak mana. Iya, yang penting belum meteng kita kawinkan lagi, belum meteng kita kawinkan lagi. Yang penting tunggu sampai bunting. Tapi semi sambil perah juga. Ya, ada beberapa yang kita masih perah ini ada sekitar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ekor di sini Mas yang saya sami perah juga. Karena kan ada 5 ekor. Kita kan kalau diperah ini kan walaupun kita kawin kan Mas, iya, masih bisa kita perah sampai usia kebuntingan 3 bulan. Masih kita bisa perah karena masih produksi susu terus. Iya, bener juga. Nah, nanti setelah bunting 3 bulan ke atas baru kita keringkan buat persiapan ke depannya. Iya, bener juga. Tapi pakannya juga sama. Yang di koloni itu kalau kuantitasnya sih sama Mas, tapi proteinnya sama. Kita kurangi sama mungkin dilebihkan untuk hijauannya. Ya, kita lebih banyakin hijauannya. Seratnya. Tapi kalau konsentrasinya sih sama aja Mas, 1 hari 1 kilo. 1 kilo. Ya, tapi cuma kita kurangi di kualitas proteinnya Mas. Kita yang kalau diperah sekitar 23 sampai 24 proteinnya, protein kasarnya. Kalau ini yang buat breeding paling sekitar 14%-nya Mas. 14%-nya? Iya. Oke. Nih yang sini masih kosong. Nah, sini masih kosong Mas. Ini buat persiapan nanti nanti yang bunting-bunting Mas.
Iya, kalau nggak kita siapkan ya mau gimana nanti kalau lahiran mau taruh di mana, Mas? Nggak ada tempatnya. Ini gangnya sistemnya koloni ya, Mas. Iya, koloni semua, Mas. Koloni semua. Ya buat efisien. Efisien. Kalau kita buat sekatan satu-satu, wah, sangat efisien sekali, Mas. Ya. Alasannya gimana itu, Mas? Ada alasannya nggak? Ya gini, Mas, kalau dibuat koloni kayak gini kan secara kuantitas kan bisa masuk banyak, Mas. Kalau segini bisa masukin sampai 16 sampai 15 ekor. Tapi kalau kita sekat-sekat paling 10 ekoran, Mas. 10 ekoran. Iya, udah begitu juga nanti menghabiskan biaya kayu, Mas. Banyakan kayu nanti. Benar juga. Kita pindah lagi ke sana. Yuk, mari. Kalau mau ke sebelah lagi. Oh, yang mana? Nah, ini cempit-cempit di usia berapa ya? Ini sepertinya 2 bulanan, Mas, ini. 2 bulanan? Iya, 2 bulanan. Semua 2 bulan. Ini masih susu ini, Mas. Ini masih susu? Iya, masih ngedot semua ini. Ngedotnya ping piro, Mas? Ini sehari 3 kali, Mas. Sehari 3 kali. 200 mili. Ya. Pagi 200 mili, sore juga begitu, Mas. Jadi sehari itu satu ekornya tuh 600 mili. 600 mili? Iya, cukup nih 600 mili. 600 mili. Nah, kalau pakannya masih kita starter dengan konsentrat. Wajib ya? Ya, wajib. Wajib konsentrat. Konsentrat sampai usia 3 bulan kita konsentrat, dari usia 0 bulan sampai 3 bulan kita pakainya pakai konsentrat, Mas. Gitu. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ya, begitu, Mas. Nanti setelah 3 bulan ke atas ya baru kita belajari pakai serat, rumput atau ramban-ramban gitu, Mas. Iya. Memper ya wae lemu-lemu temen ngono lho. Ya. Wis ora nyusuin duwe lemu-lemu. Didot harus. Kalau perawatannya bener ya hasilnya ya gini, hasilnya juga memuaskan lah. Iya. Oke. Penting pakannya bener, terus tempatnya ya kadangnya segini, Mas, bersih, terus cara sirkulasi udaranya juga bagus. Iya. Mungkin ya secara perkembangan juga akan mengikuti lah, Mas. Karena tempat dan pakan itu juga sangat mempengaruhi, Mas, buat pertumbuhan cempe ini. Cempene juga ya tetap. Pilang ora saya ngono tambah paling orang yang karyawan ngono lho, Mas. Wah. Ini segini paling kita yang ngandalin orang cuma paling yang ngambil rumput aja, Mas. Kalau Mas ini ya masih bisa dihandle sendiri ya, Mas. Karena kan kita semua pakan beli semua, Mas. Beli semua. Iya, sentra tinggal kasih makan. Nek agi kober ngarit ya tetap ngarit. Iya. Bener juga. Kita ya lihat situasi dan kondisi aja. Oke. Cukup sekian dulu dari video saya. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih sama-sama. Nah, oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.